Shalom semuanya, saat ini kita berada di era di mana kebebasan pribadi dijunjung tinggi dan dihormati. Setiap pribadi dapat secara bebas memilih sesuai kehendaknya sendiri. Namun, di dalam iman Kristen, kita juga percaya akan adanya kedaulatan Tuhan. Bagaimana Tuhan sudah menetapkan setiap rangkaian hidup kita. Konsep mengenai kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia inilah yang terkadang menjadi perdebatan. Apakah kedaulatan Tuhan membuat kehendak bebas manusia tidak berarti? Atau, apakah kehendak bebas manusia dapat mengurangi kedaulatan Tuhan?
Pada Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas mengenai kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia. Di dalam bahasan hari ini, kita akan sama-sama melihat beberapa pertanyaan seputar hal ini. Pertanyaan pertama dan menjadi pertanyaan sentral yang sering ditanyakan adalah, apakah kehendak bebas manusia melawan kedaulatan Tuhan? Pertama-tama, kita harus paham bahwa kehendak bebas manusia adalah pemberian dari Tuhan. Kejadian 1 ayat yang ke-26a berkata, manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Salah satu bentuk keserupaan tersebut adalah manusia diberikan akal budi untuk berpikir dan menimbang-nimbang setiap keputusannya. Manusia tidak diciptakan seperti robot atau mesin yang hanya beroperasi mengikuti perintah sang operator. Di dalam perjalanan hidup seorang manusia, banyak pilihan-pilihan yang harus dipilih. Sebagai makhluk berakal budi, manusia dilatih untuk dapat menimbang-nimbang dari segala pilihan yang ada. Inilah yang disebut dengan kehendak bebas. Walaupun manusia diciptakan dengan kemerdekaan dan kehendak bebas atas setiap pilihannya, Tuhan juga mengajar akan hidup bertanggung jawab akan setiap pilihan yang diambil. Hal ini dikarenakan ada konsekuensi dari setiap pilihan yang diambil. Inilah bentuk kedaulatan Tuhan, di mana Ia sebagai pencipta memilih untuk menciptakan manusia dengan kehendak bebas dengan segala konsekuensinya. Ini sekaligus membuktikan bahwa kehendak bebas manusia bukanlah sesuatu yang dapat melunturkan kemahakuasaan dan kedaulatan Tuhan. Namun perlu diingat, meskipun manusia dipanggil untuk hidup dengan kehendak bebas, jangan sampai kehendak bebas yang diberikan itu digunakan untuk hidup di dalam dosa yang dapat merusak kehidupan manusia itu sendiri. Sebaliknya, biarlah kemerdekaan itu dipakai untuk melayani dan berbuat baik atas dasar kasih sesuai dengan kerinduan Tuhan. Bila kehendak bebas dipakai manusia secara negatif, manusia menjadi bebas tanpa aturan, hukum, etika, dan moral. Hal ini dapat berakibat manusia menjadi makhluk yang liar. Tapi apabila manusia menggunakan kemerdekaannya untuk memilih yang baik dan benar, seseorang dapat memaksimalkan potensinya sesuai dengan apa yang dirancangkan oleh Allah. Pertanyaan kedua mengenai kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia adalah, apakah Tuhan tetap bekerja di atas kehendak bebas manusia? Roma 8 ayat yang ke-28 tertulis, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sesuai dengan ayat tersebut, kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Hal ini termasuk dengan setiap keputusan dan kehendak bebas yang manusia lakukan. Kehendak bebas manusia tidak akan melunturkan atau membatalkan kedaulatan Tuhan, karena Allah juga dapat menunjukkan kedaulatannya lewat kehendak bebas manusia. Tidak ada kisah yang lebih baik untuk menggambarkan hal ini dibandingkan kisah perjalanan hidup Yusuf. Sewaktu semua orang dalam hidupnya melakukan hal yang jahat padanya, namun Allah menggunakan perbuatan-perbuatan jahat tersebut untuk menjadi jalan bagi Allah untuk memelihara sebuah bangsa yang besar. Pertanyaan berikutnya mengenai kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia adalah, bagaimana kita dapat menggunakan kehendak bebas dengan baik? Yesus Kristus dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7 menyampaikan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bagian kedua dari ayat ini menunjukkan bagaimana Tuhan menghargai kehendak bebas manusia. Namun yang terpenting adalah bagian pertama dari ayat ini, di mana untuk menggunakan kehendak bebasnya, manusia harus tinggal dan hidup selaras di dalam firman Tuhan. Lewat kalimat ini, Tuhan mengajarkan manusia untuk memiliki pengetahuan yang benar tentang Tuhan dan memiliki pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Waktu manusia memiliki pengetahuan yang benar mengenai Tuhan serta pengalaman pribadi dengan Tuhan, dipastikan manusia tersebut akan memiliki kehendak bebas yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah lewat pembahasan hari ini, kita sebagai manusia sadar bahwa hidup kita telah dianugerahi kehendak bebas oleh Tuhan. Maka dari itu, kita harus menggunakan kehendak bebas yang kita punyai secara positif untuk mendatangkan kebaikan bagi banyak orang serta menjalankan rencana Allah atas hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami,
Silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Kalian berada, biar kiranya hari ini kita bisa beribadah bersama-sama walaupun terhalang oleh jarak. Oke, teman-teman yang berada di sini, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Itu teman-teman di online kalau bangkit berdiri juga sangat betul. Biar sama-sama berdiri. Itu dia maksud saya. Boleh sama-sama kita bangkit berdiri. Hari ini kita sama-sama datang ke tempat ini dengan satu tujuan yang sama, yang jelas, untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Amin. Biar kiranya hari ini seluruh jiwa kita, seluruh pikiran, seluruh hati kita boleh tertuju kepada Tuhan kita. Amin. Mari sama-sama hari ini saya undang untuk tutup mata. Kita mau ambil waktu sejenak. Mari hari ini naikkan ucapan syukurmu kepada Dia di tengah mungkin kerusuhannya hari ini, hari Minggu, seminggu ini. Mari ucapkan terima kasih sebab Dia adalah Allah yang luar biasa, yang kasih-Nya selalu melingkupi setiap kita, teman-teman. Sebab kasih-Mu adalah kasih yang sempurna ya Tuhan, yang gak pernah meninggalkan setiap kami, yang mengubahkan setiap kami, yang selalu berada di sisi kami ya Tuhan. Izinkanlah kami boleh menyembah Engkau dengan segenap hati kami hari ini, dan segenap jiwa kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Biar kami boleh menyembah Engkau hari ini. Biar kiranya hanya nama-Mu yang kami tinggikan hari ini ya Tuhan.
melingkupi setiap kami ya Tuhan. Di setiap jalan kami, di setiap langkah kami, biar boleh hanya kasih-Mu yang menuntun setiap kami ya Bapa. Sungguh dengan kasih-Mu kami dapat sukacita yang terbaru, pengharapan, penyemangat yang baru ya Tuhan. Maka dari itu kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau lebih lagi, memberikan yang terbaik dari apa yang kami miliki ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke. Oke teman-teman, aku mau undang kita semua untuk boleh maju ke depan semuanya. Boleh ajak Teman-teman. 1-2 orang. Betul. Gandeng dua-dua. Bergandeng tangan biar langsung maju bersama-sama sama-sama muji ya. Tuhan hari ini. Betul. Kalau kalian merasa bangku-bangku itu menghalangi kalian gitu ya, kayaknya nggak bebas. Jangan sampai senggol kiri kanan cuma buat itu lompat-lompat dia. ya guys. Karena hari ini kita sama-sama mau sedikit menggoyangkan pundak kita. Betul. Jadi pastikan pundak kalian lentur ya hari ini ya. Oke, karena hari ini kita percaya kasih-Nya Tuhan selalu melingkupi setiap kita, amin. Kasih-Nya yang memberi penyemangat atas setiap kita, amin. Maka Dia adalah Tuhan setiap kita. Kasih yang selalu ada, kasih yang gak pernah meninggalkan teman-teman. Haleluya Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Say it one more time. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir. Kita boleh goyangin sedikit kali ya pundaknya. Dengan sukacitaku kau menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sing nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya, selamanya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kau menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sing nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kau menari, amin Tuhan. Biarkan boleh bersuka cita ya Bapak. Pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya, selamanya. Amin Tuhan. Dengan sukacitaku kau menari, dengan sorak-sorai memuji. Amin Tuhan. Naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sing nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kau menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya, biar selamanya. Amin Tuhan. Haleluya. Oke. Oke, hening. Tiba-tiba diem. Tiba-tiba Oke, diem. kita percaya kasih Allah yang gak pernah berkesudahan dalam hidup kita, itu kasih Allah yang sama, yang bikin kita terus sadar waktu kita mulai jauh dan akhirnya kita mutusin buat kembali sama Tuhan. Amin. Amin.
So hari ini teman-teman, sekali lagi nih kesempatan terakhir. Saya undang teman-teman yang ada di belakang buat maju ke depan. Yang udah di depan lebih maju lagi ke depan. Ini kalau konser festival ini. Festival. Iya benar, yang paling diminati. Itu dia. Oke, kita mau sama-sama nyanyiin lagu ini. Bukan cuma karena kita hafal, tapi karena ini kerinduan kita. Amin. Amin. Kita mau sama-sama tepuk tangan di atas kepala ya. Kita mau sama-sama katakan, Kau Tuhan yang setia. Kau Tuhan yang setia, tanganmu tersedia, memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan, tak membatasi kuasamu di dalamku. Kasihmu kepadaku, menerima apa adanya. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Bukan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Yang sama-sama tepuk tangan. Haleluya. Sekali lagi kita ulang lagu ini dari awal ya teman-teman. Kita mau sama-sama bilang, ya Tuhan Allah yang sedia dan selalu tersedia bagi setiap kita. Kau Tuhan yang setia, tanganmu tersedia, memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan, tak membatasi kuasamu di dalamku. Kasihmu kepadaku, menerima apa adanya. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Bukan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau. Amin. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Biar setiap lagu yang kami naikkan buat Engkau, ini jadi satu pujian yang keluar lahir dari hati kami ya Tuhan. Aku karya indahmu, karena ku cerminanmu. Kau ciptakan diriku. Sekali lagi dengan sungguh sama-sama katakan, aku karya indahmu, karena ku cerminanmu. Kau ciptakan diriku serupa. Kita mau sama-sama lompat ya. One, two, three, go. Ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Thank you, Lord. Mari sama-sama beri sorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya. Sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Buat kasih Tuhan yang gak berkesudahan. Buat kasih Tuhan yang selalu memanggil setiap kami kembali. Buat kasih Tuhan yang selalu ada menyertai langkah setiap kami. Bapa yang baik, izinkan kami ya Tuhan, hari ini setiap anak-anak-Mu sekali lagi merasakan kasih itu. Sekali lagi sentuh hati setiap kami ya Tuhan. Setiap kami yang udah mulai jauh sama Tuhan,
Setiap kami yang udah mulai lupa akan kebaikan dan kasih-Nya Tuhan, sentuh hati setiap kami Tuhan. Tenggelamkan kami di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Biar setiap kami hari ini yang datang, kami kembali ngerti kalau bahwa kami dicintai sama satu pribadi, satu Allah yang sangat-sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Izinkan kami ya Tuhan. Izinkan kami ya Tuhan. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Lord.
mampukan setiap kami ya Tuhan hari-hari ini. Kasih-Mu yang menuntun setiap kami hari-hari ini. Tuhan, kami berterima kasih hari ini kami boleh ada. Kami berterima kasih Tuhan yang sudah kumpulkan kami di tempat ini ya Tuhan. Tuhan, hari ini kami mau berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, kami mengucap syukur sampai hari ini Indonesia boleh ada. Kami berterima kasih untuk tuntunannya Tuhan, untuk kasih karunia yang Tuhan masih nyatakan atas bangsa kami Indonesia. Kami berdoa untuk pemerintahan yang sedang berlangsung hari-hari ini ya Tuhan. Untuk Bapak Presiden kami Pak Prabowo dan juga wakilnya Pak Gibran. Setiap menteri demi menteri yang ada, setiap MPR, DPR ya Tuhan, bahkan turun sampai ke RT RW. Tuhan, Kau yang pakai pemerintahan kami yang sedang berlangsung hari-hari ini. Biar kiranya otoritas yang daripada Tuhan, roh yang takut akan Tuhan, hikmat-Mu, pewahyuan-Mu ya Tuhan boleh turun atas pemerintahan kami hari-hari ini. Sehingga pemerintahan yang berlaku sekarang semuanya boleh membawa bangsa kami untuk lebih lagi ya Tuhan, masuk ke dalam rencananya Tuhan, masuk ke dalam janji-janjinya Tuhan. Biar Tuhan di tahun penuaian ini ya Tuhan, di tahun amanah agung ini ya Tuhan, kami boleh lihat bangsa kami dituai. Banyak generasi muda dituai, banyak setiap generasi demi generasi boleh dituai ya Tuhan demi nama-Mu ya Tuhan. Biar Tuhan Kau yang bangkitkan setiap tulang-tulang yang kering, Engkau yang kembalikan setiap hati yang ada ya Tuhan. Biar kami berdoa setiap hati anak kembali kepada hati Bapa, dan juga hati Bapa kembali kepada hati anak-anak Tuhan. Tuhan, kami berdoa kiranya pemulihan boleh terjadi, kesejahteraan boleh terjadi atas bangsa kami di Indonesia ya Tuhan hari-hari ini. Biar dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan, setiap lutut boleh bertelut, setiap lidah mengaku bahwa hanya Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang patut disembah, yang patut dimuliakan, yang patut ditinggikan ya Tuhan. Engkau yang pakai setiap kami ya Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa ini. Engkau yang pakai setiap doa-doa kami, Engkau yang pakai setiap kami ya Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan kami, siapapun kami di tempat ini, biar kiranya Tuhan Engkau yang memakai kami, untuk kami boleh sama-sama menuai, untuk kami boleh sama-sama memuridkan, untuk kami boleh sama-sama ya Tuhan menjadi duta kerajaan Allah, menjadi rekan sekerjanya Tuhan hari-hari ini. Tuhan, Kau yang pakai setiap kami ya Tuhan. Kau yang pakai tempat ini, Kau yang pakai gereja ini ya Tuhan. Biar kami berdoa, Kau yang terus perbesar kapasitas setiap kami, Kau yang perbesar kapasitas gereja ini ya Tuhan. Biar Tuhan Kau yang terus pimpin gereja ini sesuai dengan apa yang menjadi maunya Tuhan. Kau berkati pemimpin kami di tempat ini, untuk Pastor David dan juga Pastor Wendy, Pastor Susanto dan juga Pastor Kartika, Pastor Hartanto dan juga Pastor Pingping. Tuhan, Kau berkati kehidupan mereka, apapun yang mereka perbuat Tuhan, buat mereka berhasil dan beruntung. Kekayaan, kehormatan, kesehatan, umur panjang Tuhan lipat-lipat gandakan kepada kehidupan mereka. Kami berdoa biar dari kehidupan mereka banyak orang boleh mengenal Tuhan. Bahkan dari kehidupan kami banyak orang boleh mengenal Tuhan. Biar dimanapun Tuhan tempatkan kami ya Tuhan, kami boleh jadi perpanjangan kasih-Nya Tuhan. Kami boleh jadi saluran berkat-Nya Tuhan, saluran yang bersih, saluran yang murni ya Tuhan. Terus kuatkan setiap kami, mampukan setiap kami untuk hidup di dalam rencana-Mu, untuk hidup di dalam jalan-jalan-Mu. Kau nyatakan kepada setiap kami apa yang menjadi rahasia ilahi hari-hari ini ya Tuhan. Tunjukkan kepada setiap kami jalan mana yang harus kami ambil ya Tuhan. Biar Tuhan kami berdoa pada hari ini ya Tuhan, dimanapun kami berada. Setiap kami yang sedang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kami yang berbeban berat Tuhan angkat setiap beban kami. Setiap kami yang buntu jalannya, Tuhan berikan terobosan demi terobosan yang baru dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh lihat tanda heran mukjizat itu terjadi atas kehidupan kami. Pelipat gandaan terjadi atas kehidupan kami. Penuaian terjadi atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jesus Christ, you are my one desire.
mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau kumpulkan kami bersama di tempat ini. Terima kasih kami boleh menikmati hadirat-Mu ya Tuhan di tengah kami. Terima kasih kalau ada kasih-Mu di tengah-tengah kami. Kami bersyukur kami mengenal-Mu ya Tuhan. Tuhan kalau sebentar Tuhan kami mau duduk diam di hadirat-Mu. Kami boleh mengenal lebih lagi kebenaran firman Tuhan. Ajari kami Tuhan, kami boleh jadi pelaku firman pada hari-hari terakhir ini. Tuhan biar sungguh ya Tuhan, kami juga boleh terus mengenal Engkau sebagai kebenaran. Kami boleh mengenal kasih-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan sungguh ya Tuhan, biar sementara firman dibagikan, kami rindu Tuhan, kasih-Mu terus memenuhi setiap daripada kami. Kasih yang dari surga itu sendiri Tuhan, yang memenuhi kami. Terus benamkan kami dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terus pulihkan setiap hati yang mungkin hari-hari ini Tuhan sudah mulai kehilangan kasih itu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ini acara-Mu. Urapi setiap yang mendengar, urapi hamba yang menyampaikan. Penuhi dengan Roh Kudus-Mu, pakai Tuhan menjadi alat-Mu, bejana-Mu yang menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom semua. Shalom semua. Hari ini hari apa? Minggu. Bulan ini bulan apa? Maret, betul. Tidak ada yang kepleset jadi Februari kan ya, karena saya memakai baju pink gitu ya. Hari ini kita sama-sama temanya, judul hari ini adalah kasih yang tahan uji gitu ya. Dan bulan lalu kita sharing tentang belajar tentang hubungan dengan Tuhan. Dan kalau bulan ini Maret ini kita sama-sama akan belajar mengenai buah roh, mengenai buah roh yaitu persekutuan kita dengan Tuhan itu akan menghasilkan buah roh. Ya, di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Hari ini kita belajar tentang kasih, ya, khususnya tentang kasih. Sama-sama katakan kepada saya, kasih. Katakan kanan kiri. Saya mengasihimu. Yang cewek-cewek boleh berpelukan, yang cowok-cowok juga boleh berpelukan, tapi cewek sama cowok dilarang berpelukan. Kecuali yang sudah suami istri. Benar, kalau yang suami istri boleh berpelukan, tapi jangan terlalu mesra karena ini tempat umum ya. Oke, nah firman Tuhan di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39 dikatakan gini. Ini kata Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah sama-sama baca, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Katakan kanan dan kiri, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oh ya, sebelum lupa saya juga mau menyapa semua yang streaming. Halo, Tuhan Yesus memberkati semua, kita beribadah bersama-sama. Mungkin ada yang sedang sakit, ada yang di luar kota, tapi kalau bisa kita semua onsite. Amin. Oke, jadi hari ini kita belajar tentang kasihi Tuhan Allahmu segenap hati, jiwa, kekuatan. Kita percaya kita bisa mengasihi Tuhan Yesus karena apa? Karena kasihnya yang terlebih dahulu mengasihi kita. Amin. Tuhan Yesus sudah mengorbankan nyawanya, mati ganti kita di kayu salib. Itulah kasih yang terbesar di dalam kehidupan ini. Gak ada kasih yang lain yang lebih besar dari itu. Kasih Tuhan Yesus menyelamatkan kita, kasih Tuhan Yesus menebus kita. Itulah yang membuat kita bisa mengasihi kembali Tuhan. Ya, kalau di sini kan dibilangnya kasih Tuhan Allahmu segenap hatimu, jiwamu dan akal budimu. Kita bisa mengasihi Tuhan segenap hati karena kasih dari Tuhan itu sendiri yang kita terima. Baru kita bisa mengasihi Tuhan lagi. Dan kasih yang kita terima itu baru kita bisa berikan untuk mengasihi orang lain. Tanpa kita menerima dulu terlebih dahulu kasih Tuhan, kita tidak akan pernah bisa mengasihi orang lain. Yang mengerti kata amin. Kita pasti walaupun kita coba ya, tanpa kasih Tuhan terlebih dahulu, tanpa kita merasa dikasih oleh Tuhan, kita pasti gagal untuk mengasihi orang lain. Tapi waktu kita menerima kasih itu kita akan bisa memampukan kita untuk menyalurkan kepada orang lain. Yang mengerti kata uhuy. Amin. Kalau dibilang spontan, uhuy ya. Kalau dibilang uhuy, spontan. Oke. Ya, di dalam 1 Korintus ayat 13 dikatakan seperti ini. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat,
Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak memiliki kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih ini betapa pentingnya, sampai Tuhan bilang, kalaupun kita bisa sampai doa ya untuk memindahkan gunung, atau kita berdoa nubuatan Tuhan, karunia Tuhan, kita punya pengetahuan, hikmat sedemikian besarnya, tapi kalau kita nggak punya kasih, Tuhan bilang itu nggak ada gunanya. Yang mau kita katakan amin. Kasih jadi seperti pohon. Kalau pohon itu misalnya lebat gitu ya, daunnya rindang, kemudian warnanya hijau gitu, tebal-tebal semua. Pohonnya bagus gitu, pohon durian bagus, tapi dia nggak berbuah. Apakah ada yang suka dengan pohon itu? Boleh angkat tangannya, pohon durian, bagus sekali. Boleh angkat tangannya, demen pohon durian saja? Nggak demen ya, pasti kita semua lebih demen adalah buahnya. Begitu pula kasih. Kalau kita nggak punya kasih, ya dikatakan hidup kita itu sebenarnya tidak ada gunanya. Karena tidak ada faedahnya buat orang-orang lainnya gitu, yang mengerti kata amin. Nah seringkali kita bilang gini, aku mengasihimu Tuhan gitu. Aku mengasihi Tuhan. Tapi ada kali kita bilang mengasihi Tuhan, tapi kita nggak mengasihi sesama kita. Itu juga Tuhan bilang itu nol besar. Gimana kamu bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, tapi kamu itu tidak bisa mengasihi orang yang kelihatan. Kita harus bisa mengasihi sesama kita yang kelihatan, baru kita berkata, baru kita mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, yang mengerti kata amin. Jadi Tuhan bilang betapa walaupun kita misalnya, saya akan berkorban gitu ya, saya akan berkorban, benar-benar menyerahkan segala hidup saya gitu ya. Tapi tanpa kita punya kasih, itu sebenarnya tidak ada gunanya sama sekali. Yang mengerti katakan amin. Jadi kasih, betapa pentingnya kasih, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Ya, dan apa sih kasih itu? Di dalam Korintus 13 ayat 4 dikatakan seperti ini. Kasih itu kita baca sama-sama 1 Korintus 13 ayat 4 sampai ayat 7. 1, 2, 3. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ya di dalam ibadah yang pertama tadi kita udah belajar tentang kasih yang berkualitas. Nah saya percaya setiap anak Tuhan sebenarnya kita semua pengen untuk mengasihi, yang mengerti kata amin. Tapi apakah sebenarnya kasih kita itu kasih yang tahan uji? Ya ataukah kasih kita itu sebenarnya kasih yang tidak tahan uji? Yang kalau tiba-tiba ada ujian, ada gesekan, ada konflik, tiba-tiba kasih itu menjadi luntur. Kita rindu dan Tuhan rindu, kita semua anak-anaknya, kita belajar tentang kasih bukan hanya sebagai pendengar saja. Tapi kita sama-sama melakukan firman Tuhan, yang mengerti kata amin. Jadi biar hari ini, waktu firman ini dibukakan, biar kita sungguh-sungguh bersama-sama ya mempraktekkan kasih itu. Kasih yang tahan uji, kasih yang nggak tipis gitu ya. Kalau yang tipis itu setipis tisu, itu mudah untuk mudah rapuh gitu ya, mudah untuk dirobek. Tapi kasih yang tahan uji, kalaupun ada gesekan, kalaupun ada konflik apapun, itu dia akan tetap teruji. Yang mengerti kata amin. Nah 3 tanda kasih yang tahan uji dalam pertemanan atau dalam pacaran. Gitu ya. Yang pertama adalah tidak rapuh di dalam saat konflik. Jadi pada waktu ada beda pendapat di dalam pertemanan kita atau mungkin di dalam pacaran kita gitu ya, atau nanti yang sudah berpasangan, yang keluarga. Pada waktu mungkin ada konflik-konflik, gesekan,
itu tidak rapuh, itu tidak mudah untuk luntur, tidak mudah untuk hilang kasihnya gitu. Jadi ada kalanya seringkali orang kalau udah beda pendapat langsung kecewa gitu ya. Seringkali kalau ada beda pendapat gitu langsung seringnya silent mode. Males gue ngomong sama dia lagi. Ah udahlah, nggak usah lah. Nanti kalau orangnya datang, ah udahlah, jaga jarak. Males ketemu dia. Udahlah, mendingan kita nggak mau deket-deketan lagi. Gitu karena ada konflik, ada beda pendapat. Ah udahlah, males lah. Langsung kita udah rapuh gitu ya. Pas lagi ada konflik langsung kita bisa juga seringkali kita bukannya malah menyelesaikan masalah. Seringkali bukannya kita tetap berkomunikasi saat konflik itu. Tapi ada kalanya malah kita kabur dari masalah. Ada kalanya kita malah mungkin left group, males lah. Gak mau lagi di grup itu misal gitu ya. Atau bisa juga kita saya nggak mau lagi, saya nggak mau follow dia, contoh misalnya seperti itu. Atau bisa juga mungkin kalau yang pacaran ghosting gitu, kabur dari masalah karena ada konflik gitu. Tuhan ingatkan kita ya, biarlah kalau kita mengerti kasih yang tahan uji. Yang pertama, pada waktu ada konflik, biarlah itu tidak rapuh di dalam kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin. Nah, kenapa Tuhan ingatkan kita untuk biar pada waktu konflik itu sama seperti besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi konflik itu biasanya kan terjadi pada waktu apa kita berdekatan. Mungkin pas lagi ada keluarga gitu ya, dekat-dekat keluarga atau pertemanan yang pasti orang-orang dekat. Gak mungkin orang yang jauh kita konflik, itu gak mungkin karena terlalu jauh. Tapi kita mungkin akan ada gesekan dengan orang yang dekat, circle kita, yang mungkin kita dulu bermain bersama gitu ya. Akhirnya tiba-tiba ada konflik, beda pendapat, akhirnya udahlah gak mau lagi, kita jaga jarak. Itu apakah itu suatu tanda ya bahwa sebenarnya kasih kita itu tidak tahan uji. Tapi kalau kasih yang tahan uji, gitu ada konflik, gitu ada ujian, kita tetap kuat, kita tetap bisa menyelesaikan konflik itu. Ya dan kita akan sungguh-sungguh keluar sebagai orang-orang yang tetap mengasihi teman-teman kita. Yang mengerti katakan amin. Yang kedua adalah tidak reaktif dalam berespon. Ya reaktif itu mudah tersinggung. Jadi kalau misalnya ada orang yang mungkin ngeritik kita mungkin gitu atau ngomong kita apa gitu ya, langsung kita tersinggung, langsung kita kesel, langsung sebel, emosi gitu ya, sebel di ngomongin kayak gini apa, itu reaktif, itu langsung kayak kita udahlah malas gue gitu, itu emosi, itu reaktif. Jadi kasih yang tahan uji pada waktu ada konflik seperti itu, dia nggak langsung cepet-cepet naik darah, cepet-cepet emosian, cepet-cepet tersinggung, baper, kesel gitu, enggak. Tapi dia tetap, ya sudah, tetap dengan tenang, tetap dia komunikasi dengan baik. Itu kasih yang tahan uji. Dan saya percaya hari-hari ini Tuhan pengen di tengah-tengah kita, biarlah didapati kasihnya itu adalah kasih yang tahan uji. Yang mengerti katakan amin. Seringkali Tuhan adakan gitu ya, izinkan konflik terjadi, gesekan terjadi. Kenapa sih? Bukan karena nih cobain, bukan. Tapi Tuhan pengen kasih kita ini menjadi kasih yang tahan uji. Yang mengerti katakan amin. Dan yang ketiga adalah tetap menghormati saat dikecewakan. Ada kalanya orang kalau misalnya tidak dikecewakan gitu, orang tetap menghormati, bisa ya menghormati pemimpin, menghormati orang tua, menghormati mungkin orang-orang teman sekerja kita atau teman-teman sepelayanan, semua saling menghormati. Tapi kalau tiba-tiba dikecewakan, nah persoalannya seringkali pada waktu dikecewakan, orang akhirnya tidak mau menghormati orang lain. Kenapa? Dia nggak layak gue hormatin. Kayak begitu, ngapain gue hormatin gitu ya? Orang tua kayak begitu, ngapain gue hormatin? Kalau orang tuanya baik, gue hormatin. Kalau orang tuanya nggak mengecewakan gue hormatin. Tapi kalau orang tua kayak gitu, nggak mau. Seringkali kita berkata, kalau kita menghormati hanya orang-orang yang tidak mengecewakan kita. Tapi kalau gitu tiba-tiba orang itu mengecewakan kita, langsung rasa hormat kita langsung berhenti di tengah untuk orang-orang itu. Kita udah gak mau hormati lagi. Kalau kita menghormati tetap walaupun dikecewakan sama orang lain, orang tua kita, siapapun, teman-teman kita, itu berarti kasih kita itu tahan uji. Yang mengerti katakan amin. Siapa yang mau kasihnya tetap tahan uji? Boleh angkat tangannya? Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus.
Ya. Nah, di Matius 24 ayat 12 dikatakan gini. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Coba kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Jadi bukan karena tidak ada kasih. Seringkali mungkin kita, gua ada kasih gitu ya. Gua masih mengasihi gitu ya. Tapi ternyata kasihnya itu udah dingin. Makanan dingin enak gak? Kalau es krim enak ya. Tapi kalau makanan yang mesti dimakan tiba-tiba didingin enggak enak. Kita mesti angetin lagi. Cuaca dingin boleh, lagi banyak hujan. Tapi kasih jangan dingin. Katakan kanan kiri, kasih jangan dingin. Cuaca boleh dingin. Oke, ya. Tuhan ingatkan kita untuk, ini kan dibilang gini, kedurhakaan kalau kita lihat kanan kiri ya. Kita lihat pas lagi di jalanan, lagi mungkin di kantor kita, mungkin di keluarga kita. Orang tuh sedikit salah gitu langsung marah. Gitu ya, sedikit apa langsung kecewa. Sedikit apa langsung tersinggung. Sedikit apa langsung emosi gitu ya. Seringkali kita kayak, ini orang kenapa ya jadi begini. Kalau dibanding dulu gitu ya beberapa tahun yang lalu. Kita mungkin berasa, ini kok sekarang tuh bertambah-tambah banget ya. Orang tuh gak terlalu sungguh-sungguh bisa mengasihi orang lain. Sedikit tersinggung marah, sedikit apa kecewa gitu ya. Tapi kalau dulu kok kayaknya orang lebih sabar gitu. Nah karena ya itu semakin banyak kita lihat semua orang seperti itu. Lama-lama kita pun yang punya kasih. Mungkin lama-lama kita juga jadi, semua orang juga kayak gitu. Jangan-jangan kita malah keikutan juga. Jangan-jangan kasih kita pun menjadi dingin. Bukannya tidak punya kasih tapi udah jadi dingin satu dengan yang lainnya. Ya, ini firman Tuhan mengingatkan kita, jangan kasih kita menjadi dingin, tapi biarlah terus kasih kita ini terus semakin bernyala-nyala bahkan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nah, penyebab kasih itu jadi dingin apa sih? Ya kita sekarang sama-sama introspeksi diri. Karena jangan-jangan kasih gue tuh dulu mengasihi orang, mengasihi teman-teman gue gitu ya. Tapi sekarang gue kayaknya memang udah agak kasih gue tuh udah nggak sungguh-sungguh deh, kayak udah luntur deh gitu, udah tipis deh gitu ya, udah gampang robek deh. Nah penyebab kasih yang dingin itu yaitu yang pertama, motivasi kita ya untuk mengasihi itu hanya untuk mengambil aja. Jadi kasih itu sebenarnya take and give, terima dan kasih. Tapi kalau motivasinya seseorang cuman terima. Ayo dong lu mesti bahagiain gue, ayo dong lu mesti senengin gue, ayo dong gue mau terima. Kita cuman take. Itu kalau tiba-tiba orang itu mengecewakan kita akan tidak lagi bisa mengasihi orang itu. Ya, karena kasih itu take and give. Kalau semua orang cuman maunya take, ambil gitu. Gak ada yang mau give, tidak akan ada yang terima kasih, benar ya. Tapi kalau semua orang take and give, dia kasih, kalau dia kasih pasti dia akan terima lagi. Semua orang misalnya ada 10 orang, kayak di live gitu ya, di live. Kenapa di live itu saling mengasihi? Kenapa? Saling membantu, saling memperhatikan, saling mendoakan. Kenapa? Karena pada waktu kita doain orang, kita nasihatin orang, kita melayani orang, kita pun semuanya saling, jadi semuanya juga terima. Kita terima, kita kasih, kita terima, kasih. Tapi kalau semuanya cuman kayak terima gitu ya, itu namanya lama-lama tangkinya itu semua jadi kosong, semuanya kayak ayo dong, ayo isi gua gitu ya. Nah sedangkan yang Tuhan ingatkan, biarlah kasih kita. Ya kalau kita bukannya cuman hanya menerima, tapi kita juga memberi. Artinya tangki kasih hati kita itu harus terus penuh. Hati kita itu harus terus penuh kasih sehingga kita baru bisa mengasihi orang lain. Yang mengerti kata amin. Yang kedua adalah kasih kenapa bisa jadi dingin? Kasih itu karena berdasarkan perasaan bukan komitmen. Sedangkan kasih itu sebenarnya adalah komitmen. Ya kita nggak bisa bilang kasih itu perasaan aja. Pas lagi saya seneng gitu ya, pas lagi kamu baik sama saya, perasaan saya senang kan disayang kamu, gitu, diterima kamu. Nah saya baru kayak, oh saya senang, saya mengasihi gitu ya. Tapi kalau pada waktu ternyata orang mengecewakan, orang mungkin jahatin kita, mungkin orang gak berbuat baik sama kita. Seringkali kita lama-lama kita gak jadi orang yang mengasihi lagi gitu ya. Karena kita bermain pada perasaan, bukan pada komitmen.
Sedangkan kasih sebenarnya itu suatu komitmen. Ya komitmen. Kalau seseorang pasangan menikah gitu ya, suami istri dan suami istri waktu menikah, mereka kan waktu diberkati di gereja, itu sebenarnya suami istri dan satu lagi yaitu Tuhan. Itu komitmen juga kepada Tuhan. Makanya kalau orang diberkati di gereja, itu kasih itu suatu komitmen. Yang cowoknya, yang suami atau yang istrinya itu dia akan dibilang dalam suka dan duka, dalam sakit dan sehat, dalam senang dan susah, dalam kaya dan miskin. Itu suatu komitmen. Tapi kalau misalnya kalau perasaan ada kalanya nih, lagi jatuh cinta, ya kan? Kayak yang lalu dibilang jatuh cinta apa? Kotoran tuh rasa coklat gitu ya. Kalau orang jatuh cinta kayak gitu ya. Nah, seringkali kalau jatuh cinta itu tuh perasaan. Tapi kasih itu bukan cinta yang hanya sesaat, yang hanya perasaan, tapi itu komitmen. Gitu ya. Jadi biarlah kita benar-benar mengerti. Ya kalau kita mau sungguh-sungguh kasih, kita tidak menjadi dingin. Biarlah kita mengasihi itu bukan karena perasaan, karena disayang, karena diterima, karena tidak dikecewakan. Maka saya akan mengasihi. Tapi gitu, orang yang mengecewakan, orang yang malah kayaknya ngejelekin kita gitu ya. Orang yang ngefitnah kita, akhirnya kita gak mau lagi mengasihi dia. Itu artinya jadi perasaan. Sedangkan yang Tuhan ingatkan untuk biar kasih kita tidak menjadi dingin. Biarlah kita sungguh-sungguh menjadikan kasih itu adalah komitmen. Perjanjian kita, kan perintah Tuhan, kasih Tuhan Allahmu segenap hati, jiwa, akal, budi, dan kasihilah sesamamu. Itu komitmen yang Tuhan ingatkan. Yang mengerti katakan amin. Yang mau berkomitmen mengasihi, katakan oi. Katakan kanan kirinya, saya mau mengasihi sesama. Bukan dengan kasih yang dingin. Amin. Ya, gimana sih cara kalau misalnya komitmen itu contoh. Jadi kalau misalnya ada orang yang jelek-jelekin kita gitu, misalnya jelek-jelekin kita. Yang pasti kita harus tetap untuk tidak balas dendam. Ya orang sering kali kalau jelekin, ayo kita jelekin lagi gitu ya. Itu bukan komitmen, itu adalah perasaan. Kalau misalnya suami istri, kalau misalnya perasaan, kalau misalnya abang banyak uang gitu ya, abang banyak uang apa? Abang sayang gitu kan. Tapi kalau misalnya abang gak ada uang apa? Abang melayang gitu ya. Jadi seringkali tuh kalau misalnya kita main perasaan gitu, yang enak, oh kita seneng. Tapi gitu tiba-tiba ada sesuatu yang mengecewakan, itu kita nggak mau lagi. Sedangkan kasih itu adalah suatu komitmen. Yang mengerti katakan amin. Nah yang ketiga adalah hati yang penuh luka. Hati yang penuh luka itu akan membuat kasih itu menjadi dingin. Ya hati yang penuh luka itu yang belum dibereskan, ya kepahitan yang belum dibereskan. Makanya kenapa dibilangkan kalau kita, yang Tuhan ingatkan kita untuk beresin setiap luka, beresin setiap kepahitan yang ada. Jangan kita simpen terus, jangan terus kita bawa-bawa gitu ya. Kalau misalnya sampah, contoh sampah. Sampah itu kalau misalnya kita bawa-bawa terus tiap hari, setahun, 2 tahun, itu tuh akan menjadi busuk di dalam kehidupan kita, benar ya. Nah kasih itu kalau misalnya kita punya luka, punya kepahitan, kalau kita tidak bereskan, itu tuh sama seperti orang yang kegores, luka, dan dia tidak beresin, dia tidak membalutnya. Dan pada waktu dia tidak membalutnya, kalau dia di kemana-mana, dia jalan kemana-mana. Kalau misalnya ada orang yang mengasihi dia gitu ya, orang yang mengasihi dia, menegur dia, orang yang sentuh dia, ini kalau orang luka, disentuh tuh dia akan marah. Jangan sentuh-sentuh dong, enak aja gitu ya, dia akan marah. Kenapa? Karena lukanya ditoel, padahal sebenarnya orangnya itu sebenarnya pengen mengasihi dia. Jadi kalau orang yang belum dibereskan kepahitannya, lukanya itu, orang bagaimanapun orang mau mengasihi orang itu, orang tidak akan suka. Dia tidak akan senang, dia pikir itu, kenapa nih ini saya mau diserang kah gitu, mau diganggu kah? Kenapa nih saya ditegur gitu ya. Tapi kalau misalnya kita sudah dibereskan, pada waktu luka itu sudah tidak ada kepahitan lagi, tidak ada goresan. Pada waktu orang mulai menyentuh kita, orang mulai memegang kita, kita akan berasa itu adalah kasih. Ya jadi sedangkan kalau misalnya orang yang masih luka, pada waktu mau disentuh aja itu dipikir ini kenapa jangan sentuh-sentuh saya, ego saya nih, seperti itu. Jadi kita harus mengerti bahwa hati kita
kalau misal kita mau hati kita, kasih kita tidak menjadi dingin. Hati yang luka itu harus dibereskan. Kepahitan itu harus dibereskan. Yang mengerti katakan amin. Nah di Efesus 4 ayat 31 dikatakan gini. Segala kepahitan, kegeraman, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ya firman Tuhan bilang segala kepahitan itu harus dibuang. Jangan terus kita simpan kepahitan, kita terus kita simpan sehari, 2 hari, sebulan, setahun, 2 tahun. Jangan terus kita simpan. Tuhan bilang tuh buang. Kalau kita mau hati kita terus kasih kita tidak menjadi dingin. Kalau kita mau terus kasih kita terus bernyala-nyala di hadapan Tuhan. Semua kepahitan itu harus dibereskan. Semua kepahitan itu harus dibuang. Yang mengerti katakan amin. Siapa yang mau buang setiap kepahitan di dalam kehidupan kita? Boleh angkat tangannya? Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Setiap ganjalan apapun, sekecil apapun, kita buang. Ya Tuhan ingatkan, buang setiap kepahitan yang ada. Gitu. Dan setelah kita buang, bukan cuma buang gitu aja, tapi kita juga harus apa? Harus mengampuni. Ya di dalam Efesus 4 ayat 32 dikatakan gini. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sebagaimana Allah sudah mengampuni kita, kita juga harus mengampuni orang-orang yang sempat melukai hati kita. Itu baru kasih kita itu akan nggak menjadi dingin. Kasih kita itu akan terus bernyala-nyala. Kasih kita itu akan menjadi kasih yang tahan uji. Tapi kalau kita nggak mau buang kepahitan, kita nggak mau mengampunin, kasih kita lama-lama itu pasti akan dingin. Dan kalau kasih kita itu dingin, kita tidak akan bisa menang di dalam kehidupan ini. Karena tidak ada kasih Tuhan lagi. Yang mengerti katakan amin. Jadi Tuhan ingatkan kita, kalau mengampuni itu seringkali orang berpikir gini, saya nggak mau ngampunin gitu ya. Keenakan orangnya kalau saya ampunin. Dia tidak layak diampunin. Padahal sebenarnya kalau kita mengampunin orang lain, itu sebenarnya kita sendiri yang dibebaskan dari penjara. Gitu. Kalau misalnya penjara apa penjara jiwa gitu ya. Jadi kalau misalnya kita nggak ngampunin orang, bukannya orangnya ini yang menderita, enggak. Sebenarnya kita yang sendiri yang menderita. Kalau orang yang nggak ngampunin orang, dia akan membawa kepahitan itu terus di dalam kehidupannya. Dan itu akan membuat hidupnya nggak bahagia. Percayalah kepada saya, orang yang terus menerus nggak menjaga, nggak membuang kepahitan dalam hidupnya, dia tidak akan pernah bahagia di dalam kehidupannya. Bagaimanapun kehidupannya, mungkin sukses gitu ya, mungkin terkenal, kaya raya apa, itu tidak akan membahagiakan kehidupannya. Dia akan terus, karena apa? Jiwa itu akan terus terpenjara dengan kepahitan yang terus dia pegang dengan erat-erat. Kemanapun dia pergi gitu kan, seringkali orang, saya nggak mau deh di sini misal, saya nggak mau di ini, saya mau pindah, saya mau keluar ke sana, mau pindah ini karena orang-orang ini menyakiti, misal contoh ya. Pada waktu kita pindah ke suatu tempat pun, kalau kepahitan itu nggak kita buang, itu kita akan kemanapun, kita tidak pernah akan bahagia. Jadi itu bukannya solusinya, tapi solusinya adalah kita buang kepahitan itu dan kita harus mengampuni satu dan yang lain. Yang mengerti katakan amin. Nah yang keempat adalah mengasihi dengan kekuatan sendiri. Itu juga akan membuat kasih kita bisa lama-lama dingin. Karena sekali lagi kita tuh bukan sumber kasih. Kita gak akan bisa menghasilkan kasih dengan diri kita sendiri. Sekali lagi tadi yang pertama saya bilang, karena kasih Tuhan, karena Tuhan sudah mengorbankan nyawanya buat kita, baru kasihnya itu baru kita bisa memampukan kita mengasihi orang lain. Tapi kalau kitanya sendiri nggak punya persekutuan dengan Tuhan, kita tidak akan pernah bisa menghasilkan kasih, kita tidak pernah akan bisa mengasihi orang lain. Karena itu perlunya saat teduh persekutuan dengan Tuhan. Karena itu berarti kita bersatu, punya saluran dengan sumber kasih itu. Jadi tangki kita tidak akan pernah kosong. Kayak tadi orang yang kenapa bisa motivasinya cuma terima? Karena dia kosong. Jadi ayo penuhin saya haus. Ayo dipenuhi seberapa banyak pun kosong terus. Karena dia tidak punya sumber kasih itu. Tapi kalau kita bernempel dengan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan setiap hari, saat teduh, setiap hari firman Tuhan. Waktu kita menyalurkan kasih Tuhan itu, tangki kita selalu akan penuh dan kita akan terus bisa memberikan kasih itu kepada setiap orang. Yang mengerti kata amin. Jadi kalau kita mau punya kasih yang tidak pernah dingin, yang seperti Tuhan kehendaki,
Yang pertama apa tadi? Motivasinya jangan hanya mengambil saja. Take and give. Kasih, beri, dan juga kita terima. Ya terima dan kasih juga. Yang kedua, kasih itu bukannya suatu perasaan. Ya kalau perasaan kita seneng, kita mengasihi, kita lagi benci, lagi bete, lagi bad mood, kita nggak mengasihi, enggak. Tapi kasih itu adalah komitmen. Perasaan apapun tetap mengasihi. Diapain sama orang tetap mengasihi. Itu suatu komitmen. Yang berarti katakan amin. Yang ketiga, hati yang penuh luka. Ya hati yang penuh luka itu kalau kita nggak beresin, luka itu nggak kita, kepahitan itu nggak kita buang, kita pasti kasih kita akan menjadi dingin. Tapi kalau misalnya kita bereskan, kita ampunin, kita buang setiap kepahitan dan kita ampunin orang yang bersalah sama kita, kasih kita akan terus tidak pernah akan dingin. Yang mengerti kata amin. Dan yang keempat itu mengasihi dengan kekuatan sendiri. Yang mengasihi dengan kekuatan sendiri yang pasti kalau kita adalah bukan sumber kasih. Jadi kalau kita mengasihi dengan kekuatan sendiri, lama-lama kita juga akan exhaust. Lama-lama kita juga akan kering. Karena kita bukan sumber kasih. Kita kan kasih lama-lama tangki kita kosong. Tapi kalau kita bersekutu dengan Tuhan setiap hari dalam saat teduh, ya dalam baca firman, dalam doa, tangki kita kan terus diisi sama Tuhan. Sehingga kita bisa mengasihi, memampukan kita mengasihi bahkan orang-orang yang menyakiti kita. Bahkan orang-orang yang menjelek-jelekan kita. Bahkan orang-orang yang menusuk kita dari belakang mungkin. Bahkan orang-orang yang mengkhianati kita. Seperti Tuhan Yesus dikhianati sama Petrus, ya kan, disangkal sama Petrus. Dia tetap mengasihi seperti itu. Kasih yang Tuhan ingin di dalam kehidupan kita. Jadi mengasihi jangan dengan kekuatan sendiri. Karena itu akan membuat kasih menjadi dingin. Tapi mari sungguh-sungguh kita mengandalkan Tuhan. Yang mengerti kata amin. Kasih yang tipis mengandalkan suasana, tapi kasih yang tahan uji mengandalkan persekutuan pribadi dengan Tuhan. Kalau kita mau punya kasih yang tahan uji dalam menghadapi konflik, dalam menghadapi gesekan, dalam menghadapi masalah, situasi apapun, mari sungguh-sungguh punya persekutuan dengan Tuhan setiap hari. Karena itu akan membuat kasih kita terus akan mengalir apapun kondisinya. Di dalam keluarga, di dalam pernikahan, di dalam pertemanan, di pekerjaan, dimanapun, apapun yang terjadi, kita akan tetap bisa mengasihi. Karena kita dimampukan oleh kasih Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Yang mengerti kata amin. Jadi kalau misalnya sehari-hari ini, mungkin ya, kan sekali kedurhakaan banyak sehingga kita semua kasih menjadi dingin. Biarlah kita pribadi lepas pribadi, kita punya kasih yang tahan uji. Kita punya kasih yang apapun situasinya kita tetap punya bisa mengasihi seperti firman Tuhan, seperti perintah Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu segenap hati, jiwa dan akal budi dan kasihilah sesamamu. Bukan karena kehebatan kita sendiri, tapi karena kasih Tuhan yang kita sudah terima terlebih dahulu. Yang mengerti kata amin. Di 1 Yohanes 4 ayat 11 dikatakan gini. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Kita baca ya yang ke-12-nya. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, maka Allah tetap di dalam kita, kasihnya sempurna di dalam kita. Jadi Tuhan ingatkan kita hari ini. Kasih bukan hanya sebagai suatu ketetapan aja. Tapi biarlah kita sama-sama melakukannya. Amin. Tuhan ingatkan kita, mari kita saling mengasihi. Waktu kita saling mengasihi, Allah ada di dalam kita, Allah tetap di dalam kita. Kita tetap ada di dalam terangnya Tuhan. Waktu kita saling mengasihi, kasih Tuhan itu sempurna di dalam kita. Jadi yang Tuhan ingatkan hari-hari ini, apapun kondisi, apapun konflik, segala gesekan atau apapun yang mungkin terjadi di dalam kehidupan kita, mari sungguh-sungguh kita punya komitmen. Saya harus tetap mengasihi karena saya sudah terima terlebih dahulu kasih daripada Tuhan. Dan itu yang memampukan saya untuk terus punya kasih yang tahan uji, yang Tuhan mau. Amin. Mari kita bangkit berdiri.
Mari kita tundukkan kepala kita. Tuhan, kalau hari ini Tuhan kami sudah mendengar sebagian dari isi hati-Mu. Tuhan, ampuni setiap kesalahan kami, ampuni setiap dosa-dosa kami ya Tuhan. Kalau Tuhan mungkin selama ini kami nggak mengasihi, kasih kami sudah menjadi dingin. Tuhan, mungkin dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam orang-orang sekitar kami ya Tuhan. Tuhan, kami minta ampun ya Tuhan. Kalau mungkin ya Tuhan, setiap konflik, gesekan apapun yang mungkin Tuhan izinkan dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, di dalam keluarga, dalam pekerjaan, dimanapun orang sekeliling kami Tuhan, pertemanan kami ya Tuhan, dalam mungkin pasangan kami ya Tuhan. Tuhan, kalau mungkin Tuhan Kau izinkan segala sesuatu, Tuhan, biar sungguh Tuhan kasih kami boleh terus kedapatan tahan uji di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, Engkau sendiri yang memenuhi setiap anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan, dengan kasih yang daripada-Mu sendiri ya Tuhan. Sementara mungkin saat ini kita memuji Tuhan, kalau saudara merasa bahwa tangki kasih saya sudah dingin, tangki kasih saya sudah kosong, dan kita mau dipenuhi kembali oleh kasih Tuhan hari ini, mari boleh angkat tangannya saudara. Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat ya Tuhan. Kami perlu kasih-Mu, kami perlu kasih-Mu yang memampukan kami mengasihi-Mu dan mengasihi sesama kami. Tuhan, kalau mungkin Tuhan hari-hari ini kasih semakin dingin, Tuhan biar kami boleh kedapatan kasih kami gak pernah dingin ya Tuhan. Kasih kami tahan uji ya Tuhan, karena Engkau sendiri ya Tuhan yang menyalurkan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah hidupku, kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan membarui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah hidupku. Tuhan, Kau sendiri ya Tuhan yang memenuhi setiap daripada kami dengan kasih-Mu. Penuhi terus Tuhan setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Benamkan kami dengan kasih-Mu, benamkan kami ya Tuhan dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Tuhan, biar sungguh Tuhan kami boleh kedapatan sebagai orang-orang yang saling mengasihi satu dengan yang lain ya Tuhan. Tuhan, biar sungguh Tuhan di dalam setiap apapun yang kami hadapi ya Tuhan, biar sungguh ya Tuhan kami saling lebih lagi mengampuni ya Tuhan, saling lebih lagi sabar satu dengan yang lain ya Tuhan. Tuhan, biar sungguh Tuhan kami mau Tuhan mempraktekkan kasih itu ya Tuhan. Tuhan, Engkau sendiri ya Tuhan memampukan kami. Penuhi terus anak-anak-Mu dengan kasih-Mu ya Tuhan. Lebih lagi ya Tuhan, kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mengampuni, kasih Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Esensi daripada perjamuan kudus adalah untuk kita mengingat kasih Allah yang sempurna yang Tuhan telah nyatakan di atas kayu salib. Melalui pengorbanannya, melalui kematiannya, Dia sedang menyatakan kasih-Nya atas setiap kita. Saat ini, mari saya ajak, sebelum kita
terus dipenuhi dan mengalami kasih Tuhan melalui perjamuan kudus ini. Datang sama Tuhan, introspeksi diri, minta ampun sama Tuhan atas segala dosa dan kesalahan yang saudara dan saya lakukan. Ingat, tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak dapat diampuni oleh Tuhan. Tapi juga tidak ada dosa yang terlalu kecil yang dapat kita abaikan tanpa pemberesan. Minta ampun yuk sama Tuhan. Apa yang Tuhan ingatkan dalam diri kita, bereskan. Minta ampun sama Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kasih-Mu mengampuni dosa kami. Tapi kami juga percaya kasih-Mu juga akan memenuhi hidup kami, sehingga kami pun memiliki kasih yang tahan uji di dalam setiap perkara, di dalam setiap persoalan, di dalam setiap konflik, dalam setiap masalah. Selalu yang keluar dari diri kami adalah kasih, bukan kebencian, bukan kepahitan, bukan kekecewaan, bukan kemarahan, bahkan bukan ketakutan, bukan kekhawatiran, tetapi kasih yang mendatangkan damai sejahtera, kasih yang mendatangkan sukacita, kasih yang mendatangkan penghiburan, kasih yang menyembuhkan, kasih yang membangun kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Saudara, perjamuan kudus ini adalah perjamuan yang Tuhan Yesus adakan bagi saudara dan saya. Mari kita siapkan hati kita untuk menerimanya. Silakan saudara persiapkan roti dan anggur yang sudah ada di tangan saudara. Biarlah melalui perjamuan kudus hari ini kita juga boleh mengalami kepenuhan akan kasih Tuhan. Kita mau terus buka hati kita untuk terus dialiri oleh aliran air hidup Tuhan, yang adalah kasih yang tidak berkesudahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan dan mengambil roti dalam tangannya. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita ini tinggi di hadapan Tuhan. Dan sesudah itu lalu Tuhan Yesus mengucap syukur atasnya. Dan sambil memecah-mecahkan roti itu ia pun berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur sebagai persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Yang percaya mari kita memakannya sambil berkata di dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Mari kita angkat anggur tangan kita ini tinggi di hadapan Tuhan. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sudah makan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kekasih Tuhan, bukankah anggur yang atasnya kita ucapkan syukur ini sebagai persekutuan kita dengan darah Kristus yang kudus? Mari yang percaya kita juga meminumnya sambil berkata di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sembah Tuhan. Saya percaya melalui perjamuan kudus ini Dia mencurahkan kasih-Nya lebih lagi. Bukan kasih yang tipis yang berasal dari dunia, tetapi kasih yang tahan uji, yang bersumber dari kepada Tuhan,
kasih Tuhan dicurahkan. Penuhi kami Roh Kudus. Penuhi kami Roh Kudus. Penuhi kami dengan kasih-Mu. Setiap hati yang luka dibebat dan disembuhkan. Setiap hati yang kering kembali dipenuhi oleh aliran-aliran kasih Allah. Mengalir ya Roh Kudus atas kami. Kasih yang baru, kasih yang membangkitkan. Sembah Dia. Sembah Dia. Sembah Dia. Sembah Dia. Roh Kudus mengalir kasih-Mu atas kami. Buat kami mengalami kasih-Mu Tuhan. Buat saat ini kami mengalami kepenuhan akan kasih-Mu. Shikaraboya shandarabayan diriandarabayan duriandarabayanda. Kuriandarabayan duriandarabayan dariandarabayan darabayanda. Ini waktu-Mu Tuhan, ini waktu-Mu. Ini bagian-Mu. Mengalir Roh Kudus atas kami. Hati yang baru yang dipenuhi oleh kasih yang tahan uji. Shikarabaya Doria Darabaya 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 Kuria Darabaya 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 Kia Darabaya 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 Kia Darabaya Darabaya Darabaya. Setiap hati yang luka disembuhkan. Setiap tangki hati yang ada menjadi penuh oleh kasih Allah. Kebencian diubah dengan kasih Allah. Kemarahan diubah dengan pengampunan. Shikarabaya daraya darabaya darabaya darabaya. Penolakan diubah dengan penerimaan. Shikaraboya darabaya duria darabaya darabaya darabala laba laba. Kia laba 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 laba. Bangkitkan Roh Kudus, bangkitkan saat ini kasih-Mu Tuhan. Oh Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang tidak terbatas dengan waktu dan ruang. Sekalipun ibadah ini harus selesai, tetapi kami yakin dan percaya firman yang Kau telah lepaskan, kasih yang telah Engkau curahkan, menjadi mata air yang terus tinggal dalam hidupan kami, yang akan terus mengalir membasahi hidup kami. Roh Kudus, terima kasih. Engkau mendewasakan kehidupan kasih kami menjadi kasih yang tahan uji. Ya Tuhan, bukan karena kami mampu, tetapi karena Roh Allah yang tinggal di dalam hidup kami, di mana kami mau terus bersekutu dengan Tuhan, tinggal di dalam Sang Sumber kasih. Tuhan, terima kasih Bapa. Hari ini sebentar sebelum kita akhiri, saya mau ajak setiap saudara ambil komitmen hari ini. Ambil komitmen untuk menjaga hati. Ambil komitmen untuk sungguh-sungguh menjaga hati. Karena iblis tidak akan pernah berhenti untuk mencoba, untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Datang sama Tuhan. Bagian kita adalah menjaga hati. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan, kasih daripada Allah. Tuhan, ini komitmen kami mulai hari ini. Kami tidak membiarkan mudah untuk dikotori kembali oleh iblis dengan segala cara apapun. Mulai hari ini kami mau belajar berkomitmen untuk menjaga hati kami tetap bersih, murni, tulus di hadapan Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak. Sempurnakan Tuhan, sempurnakan ibadah kami hari ini.
dengan berkat yang Kau curahkan atas kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang telah berdoa bersama berkata, amin. God bless you. Mari kita bersatu dalam doa kembali. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini ya Bapa. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu pada kami ya Tuhan. Terima kasih juga untuk setiap kasih-Mu yang telah Kau limpahkan pada kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk setiap kebenaran firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Biarlah apapun yang kami dengar, kita tidak hanya mendengar saja, tapi kita mau melakukannya di setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kau yang terus penuhi kami dengan kasih-Mu ya Bapa, karena kami tidak bisa melakukan apa tanpa kasih-Mu. Biarlah kami juga mau mengasihi-Mu lebih lagi dan bisa mengasihi sesama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang telah Kau sampaikan lewat hamba-Mu, yaitu Pastor Wendy ya Tuhan. Biarlah Kau yang terus berkati Pastor Wendy lebih lagi, Kau yang terus kasihi, Kau yang terus penuhi Pastor Wendy dengan kasih yang daripada-Mu ya Bapa. Biar Pastor Wendy pun juga bisa memimpin kami tetap benar di jalan-Mu ya Tuhan. Kau yang berkati juga untuk setiap kehidupannya ya Tuhan, pelayanannya, kerjaan, keluarga maupun kesehatannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami ingin memberikan yang terbaik. Kau yang berkati setiap persembahan kami ya Tuhan, dalam bisa memperluas kerajaan-Mu di bumi seperti di surga ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom next day. Shalom, shalom teman-teman. Lemes nih. Mana nih kok nggak ada suaranya di Shalomin? Kita ulang ya kok ya? Betul, coba ya. Shalom next gen. Nah ini juga mantap. Iya. Shalom juga untuk teman-teman yang nonton live streaming ya guys ya. Silakan memberikan persembahan lewat tim Hospi atau yang mau lebih praktis bisa scan QR code yang ada di masing-masing depan bangku kalian. Betul sekali. Karena ini awal bulan ya bisa memberikan persembahan perpuluhan juga, tapi dengan dikasih dengan kode 001 di setiap persembahan kalian. Yes, betul sekali. Itu agak kita tahu kalau itu ada persembahan perpuluhan ya kok ya. Betul. Oke, langsung saja kita ke news pertama. Seperti biasanya jadwal ibadah kita selalu di jam 10.30 dan jam 13.30. Dan aku nggak pernah bosen-bosen ingetin kalian kalau datang tuh 10 menit lebih awal ya guys ya. Betul. Selain biar kita nggak telat, itu biar kita juga bisa makan-makan, ngobrol-ngobrol bersama. Betul. Ya. Selanjutnya ada apa nih kok? Selanjutnya ada kita nggak kalah penting juga di setiap hari Jumat kita ada Worship Night. Jadi untuk khusus Jumat ini kita ada Fellowship Worship Night di pukul 18.30. Yes. Mari kita sama-sama datang, mari kita sama-sama mempersiapkan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Kita bersama-sama berkumpul, berdoa di tempat ini. Yes. Dan selanjutnya kita kedatangan satu acara spesial itu Fire of Revival. Tapi di Fire of Revival ini tidak biasa-biasa aja kayak yang bukan kayak gitu sih, maksudnya nggak normal kayak yang biasa. Betul. Karena kita kedatangan satu tema yang spesial yaitu Ignite the Future. Jadi di Fire of Revival ini ada talk show dan workshop guys. Jadi kalian bisa dapat informasi tentang pekerjaan ataupun kampus-kampus. Betul. Ya kok ya. Udah datang menyembah dapat juga wawasan untuk kalian Betul semua. sekali. Dan untuk tanggalnya itu ada di Sabtu tanggal 14 Maret. Jadi kalian langsung aja daftar mulai dari sekarang daripada kalian nanti lupa dan telat daftar ya guys ya. Daftarnya juga mudah banget kalau kalian mau scan QR code nggak ada tapi bisa juga minta ke live leader kalian masing-masing. Tenang aja, ada live leader guys ya. Betul, live leader Lanjutnya lagi ya. ada apa kok? Nah ini nggak kalah kabar gembira juga untuk kita semua. Apa tuh? Karena kita ingin merayakan kebahagiaan untuk kita semua. Kemenangan terjadi karena teman-teman kita baru saja dibaptis guys. Mantap sekali, ini ada sangat-sangat banyak ya teman-teman kita nih baptis. Ada 6 orang. Yes. Ada 6 orang guys. Yang kita panggil tolong kalian berdiri dan lambaikan tangan kalian. Betul. Ya. Ini Boleh. Ada Grace. Yes. Ada Quincy. Ada Kendrick Jesselyn, juga. Ada Jennifer, ada Vanessa dan ada Kendrick. Tolong kalian yang ada di sini. Mana nih orang-orang ya. yang ada? Mana Saya nih, cuma mana nih? melihat satu orang. Saya juga udah satu doang. Ada nih. satu. Mana lagi nih? Ada Kendrick tuh. Boleh panggil berdiri karena kita akan berdoa bareng-barang untuk teman kita yang telah Yes, dibaptis. betul banget. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Bapa untuk hari ini ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Tuhan karena kami mengalami kemenangan ya Tuhan, di mana teman kami pun juga mau menyerahkan seluruh kehidupannya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan.
Biarlah ya Tuhan Yesus, Kau yang terus pakai mereka, Kau yang terus berkati setiap mereka ya Tuhan. Biar mereka makin lebih lagi bersama-Mu dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Biar mereka juga terus Kau yang berkati, Kau yang jaga, Kau yang pimpin setiap kehidupan ya Tuhan. Kau yang pelihara juga ya Tuhan Yesus untuk setiap hari-hari mereka ya Tuhan. Biarlah mereka juga bisa menjadi dampak yang baik dalam setiap kehidupan mereka. Kau yang berkati juga untuk setiap sekolah mereka, pekerjaan mereka, ataupun di keluarga mereka masing-masing ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Bapa. Mari kita dalam keadaan berdoa, mari kita bangkit berdiri karena kita mau menerima doa berkat dari hamba-Nya. Sama-sama kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan sebagai tanda bahwa kita percaya Tuhan memberkati setiap kita. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, pulanglah dengan bawa berkat anugerah kasih sayang yang melimpah-limpah dari Bapa di surga, dan kasih yang kekal dan sempurna yang dicurahkan melalui Yesus Kristus anak yang tunggal di dalam kehidupan setiap pribadi, serta yang membawa hidup setiap pribadi di tempat ini mengalami persekutuan yang intim dengan Tuhan, pemeliharaan, penyediaan, pertolongan, penghiburan yang daripada Roh Kudus kiranya dicurahkan berlimpah-limpah, sehingga engkau dikenal orang sebagai orang-orang yang diberkati Tuhan dan juga memberkati banyak orang. Terimalah berkat ini bagi dirimu dan juga bagi keluargamu sekarang sampai selamanya, di dalam nama Tuhan Yesus yang telah diberkati Tuhan dengan iman bersama berkata amin. Happy Sunday everybody. God bless you.